Assalamualaikum, halo anak-anak ibu semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu ya. Dan yang paling penting tetap jaga kebersihan dan kesehatannya. Jangan lupa mencuci tangan, memakai masker ketika keluar rumah, dan tetap mengkonsumsi buah dan sayuran. Oke? Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Nah, anak-anak ibu, sudah ada yang tahu belum apa yang dimaksud dengan tumbuhan? Belum ya? Baiklah, ibu akan menjelaskan. Tumbuhan adalah segala sesuatu yang tumbuh atau timbul dari dalam permukaan bumi. Tumbuhan itu sendiri memiliki banyak manfaat loh. Apa saja ya kira-kira manfaatnya? Yuk ikuti terus video ibu. Yang pertama, manfaatnya sebagai sumber pangan. Tumbuhan merupakan sumber bahan pangan yang dapat menghasilkan karbohidrat, protein, lemak, dan lain sebagainya. Berbagai zat yang ada dalam tumbuhan mampu memberikan energi dan asupan gizi serta nutrisi yang baik untuk tetap bisa membuat manusia dan hewan tetap sehat dan bugar. Namun, tidak semua tumbuhan memiliki nutrisi yang baik ya, karena ada beberapa di antaranya yang malah mengandung racun yang dapat mengakibatkan kematian untuk manusia ataupun hewan. Yang kedua, tumbuhan merupakan pembersih udara. Tumbuhan dapat membersihkan udara karena tumbuhan merupakan produsen dari oksigen yang dapat memberikan manfaat oksigen ke udara luar sehingga menjadikan udara itu menjadi lebih bersih dan lebih sehat. Udara sekarang sangat mengkhawatirkan, misalnya dari asap pabrik, asap kendaraan bermotor, asap orang merokok, asap pembakaran sampah, dan asap-asap yang lainnya. Nah, itu tadi manfaat tumbuhan. Tumbuhan dapat mengubah semua udara-udara kotor itu tadi menjadi udara yang lebih bersih dan sehat. Yang ketiga, tumbuhan dapat melindungi dari sinar matahari. Salah satu manfaat dari tumbuhan dapat melindungi kita dari teriknya sinar matahari. Pernah tidak anak-anak ibu sedang kepanasan lalu berteduh di bawah pohon yang rindang? Kira-kira apa ya yang dirasakan? Sejuk kan? Nah, itu tadi, udara menghasilkan oksigen yang dihasilkan dari tumbuhan itu sendiri, dari hasil fotosintesis. Yang keempat, sebagai bahan material bangunan. Ada beberapa jenis kayu yang dapat digunakan sebagai bahan material bangunan. Contohnya seperti kayu jati, kayu mahoni, kayu albasia, kayu sengon, dan kayu yang kuat yang lainnya. Yang kelima, tanaman sebagai penambah nilai estetika. Sekarang banyak kan tanaman yang memiliki bunga dan daun yang berwarna-warni sehingga setiap orang yang melihatnya pasti menjadi lebih betah. Yang keenam, tumbuhan sebagai bahan pembuatan pakaian. Nah, anak-anak ibu, tahu tidak pakaian yang kalian pakai dan yang ibu pakai terbuat dari tumbuhan? Pasti tidak tahu kan? Nah, ini ibu kasih tahu ya. Ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk dijadikan bahan pembuatan kain. Di antaranya kapas. Kapas dapat menghasilkan serat kapas yang lebih dikenal dengan bahan katun. Katun itu sendiri banyak disenangin oleh orang-orang dan paling banyak dipakai oleh orang lain. Kenapa? Yang pertama, ketika cuaca lagi panas, bahan katun dapat menyerap keringat. Dan yang kedua, ketika udara dingin, bahan katun dapat menghangatkan. Yang kedua, tumbuhan rami. Rami dapat menghasilkan bahan kain yang disebut dengan linen. Linen merupakan bahan yang sangat kasar dan cocok digunakan untuk membuat handuk, membuat kain pel, membuat baju hangat atau yang sering kita namakan dengan jaket, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan.
baik yang dicampur secara ilmiah maupun secara herbal. Namun saat ini orang-orang lebih banyak menggunakan obat herbal ketimbang obat yang dicampur obat kimia karena dapat mengakibatkan efek samping. Beberapa bagian tumbuhan yang dapat dijadikan obat herbal diantaranya adalah yang pertama dari bagian akar. Ada banyak sekali obat tradisional herbal yang digunakan dari bahan akar, misalnya jahe, temulawak, kencur, dan lain sebagainya. Yang kedua dari bagian daun, contohnya seperti daun pepaya, daun sirih, daun jambu biji, dan daun-daun yang lainnya. Ketiga dari bagian batang. Nah, bagian batang yang sering dijadikan obat herbal itu adalah kayu manis. Dan yang keempat dari bagian bunga. Selain menjadi bahan hiasan rumah, bunga-bunga ini sendiri juga dapat dijadikan obat herbal loh. Yang pertama, contohnya bunga pacar air, bunga jengger ayam, bunga melati, bunga kembang sepatu, dan bunga-bunga yang lainnya. Masih banyak lagi loh. Dan yang terakhir ada biji. Selain dari bahan-bahan yang lainnya, biji juga merupakan obat yang paling banyak digunakan untuk membuat bahan racikan obat tradisional. Contohnya seperti biji pala, biji kemiri, biji pinang, biji jarak, dan biji-biji yang lainnya. Nah, itu tadi berbagai manfaat dari tumbuhan untuk kehidupan manusia dan hewan. Selanjutnya, anak-anak ibu sudah pada mengerti kan? Jika ada yang belum mengerti, kalian boleh tanya ibu langsung di bawah ya. Baiklah, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita. Besok kita jumpa lagi di pembelajaran yang selanjutnya. Assalamualaikum.